Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdinand Muhammad Chen dengan NIM 18020107. Jadi saya akan menjawab soal UTS dari mata kuliah ASMAT. Untuk nomor 1, apa yang dimaksud dengan material berbahaya? Bahan kimia berbahaya yaitu bahan kimia dalam bentuk tunggal atau campuran yang berdasarkan sifat kimia atau fisika dan atau toksikologi berbahaya terhadap tenaga kerja, instalasi, dan lingkungan. Untuk nomor 2, sebutkan klasifikasi material berbahaya menurut United States Department of Transportation, the Orange Books, dan United Nations atau PBB, the Purple Book. Jadi yang pertama ada 1, bahan mudah meledak, yaitu dilambangkan dengan sebuah ledakan. Yang kedua ada gas mudah terbakar, gas beracun, dan gas bertekanan tidak mudah terbakar. Yang ketiga ada bahan cair mudah terbakar, dan di situ ada titik nyalanya yang berbeda-beda. Yang keempat, bahan padat mudah terbakar, bahan dapat terbakar spontan, lalu yang biru bahan bila basah mengeluarkan gas mudah terbakar. Yang kelima, bahan pengoksidasi atau oksidator. Yang kuning sebelahnya bahan pengoksidasi organik. Keenam, bahan beracun atau poison, mengganggu kesehatan, harmful. Sebelahnya, penyebab infeksi atau mengandung penyakit. Ketujuh, bahan radioaktif dengan tipe sesuai kecepatan dosis maksimum pada permukaan. Yang kedelapan, bahan korosif. Untuk yang kedua ada bahaya fisik kimia dan sebelahnya bahaya kesehatan dan lingkungan. Yang pertama, untuk fisik kimia eksplosif, 2, gas mudah menyala, aerosol mudah menyala, lalu gas pengoksidasi, lalu gas bertekanan, lalu cairan mudah menyala, lalu padatan mudah menyala, zat dan campuran SO2 reaktif, lalu cairan piroporik, lalu padatan piroporik, dan selanjutnya. Untuk kesehatan dan lingkungan bahayanya, yang pertama ada toksisitas akut, yang kedua iritasi pada kulit, yang ketiga kerusakan yang serius pada mata, dan dapat iritasi, yang keempat sensitasi kulit atau saluran pernapasan, yang kelima mutagenesis sel induk, yang keenam karsiogenesitas, yang ketujuh toksisitas pada reproduksi, yang kedelapan keracunan sistemik pada organ sasaran spesifik setelah paparan tunggal, dan bahaya aspirasi dan sebagainya. Lanjut. Untuk nomor 3, menurut Anda bagaimana cara pengendalian tumpahan material berbahaya? Jelaskan. Menurut saya, cara pengendalian tumpahan material berbahaya ini yaitu dengan penempatan area atau penyimpanan material yang baik dan tepat, dan harus dipisahkan sesuai jenis bahayanya dan meletakkan material safety, datasheet atau MSDS di dekat material berbahaya, dan sudah menyiapkan prosedur atau tindakan apabila terjadi tumpahan material berbahaya agar cepat teratasi. Lalu, soal keempat, ambillah salah satu contoh material berbahaya, kemudian jelaskan setiap poin dari contoh MSDS material berbahaya. Jadi saya mengambil MSDS asam klorida. Asam klorida atau bisa disebut ACl mempunyai MSDS di bawah ini, sifat fisika dan kimia, keadaan fisik dan penampilan, yaitu cairan bau, pedas, iritasi, tak berwarna, menyala kuning, pH dengan 1% soin atau air. Asam klorida titik didih mencapai 108 derajat Celcius. Berwarna menyala 760 mmHg HCl dalam air. Selanjutnya,
Untuk solusi rata-rata dan uap, lalu detail ether ke larutan, larut dalam air dingin, air panas, detail ether stabilitas. Produk ini stabil kondisi ketidakstabilan, bahan yang tidak kompatibel, sangat reaktif dengan logam, reaktif dengan agen oksidasi, bahan organik, alkali, air, korosivitas, sangat korosif di hadapan aluminium, tembaga, stainless, dari stainless steel, non korosif terhadap kaca. Penanganan, kontak mata, periksa dan lepas jika ada lensa kontak. Dalam kasus terjadi kontak, segera siram mata dengan banyak air sekurang-kurangnya 15 menit. Air dingin dapat digunakan, dapat perawatan medis dengan segera. Kontak kulit dalam kasus terjadi kontak, segera mengeluarkan pakaian yang terkontaminasi dan sepatu. Tutupi kulit yang teriritasi dengan sesuatu melunakkan. Air dingin mungkin dapat digunakan pakaian. Cuci sebelum digunakan kembali. Benar-benar bersih. Dan lalu ditutupi kulit yang terkontaminasi dengan antibakteri. Mencari medis segera. Jika terhirup, pindahkan ke udara segar. Jika tidak bernapas, berikan pernapasan buatan. Jika sulit bernapas, berikan oksigen. Dapatkan segera perhatian medis serius. Terhirup, evakuasi korban ke daerah yang aman secepatnya. Longgarkan pakaian yang ketat seperti kerah, dasi, ikat pinggang, atau dan lain-lain. Jika sulit bernapas, beri oksigen. Jika korban tidak bernapas, lalu pernapasan dari mulut ke mulut. Lalu soal kelima, jelaskan ketentuan di dalam membuat plakat, simbol, dan label. Next. Di Permen HUH 14/2013, simbol limbah B3 berbentuk bujur sangkar. Diputar 45 derajat sehingga berbentuk belah ketupat. Warna garis yang membentuk belah ketupat dalam sama dengan warna gambar simbol limbah B3. Dan pada bagian bawah simbol limbah B3 terdapat blok segi 5 dengan bagian atas mendatar dan sudut terlancip berhimpit dengan garis sudut bawah belah. Ketupat bagian belah ketupat bagian bawah simbol limbah B3 yang dipasang pada kemasan dengan ukuran yang paling rendah 10 x 10 cm. Sedangkan simbol limbah B3 pada kendaraan pengangkutan limbah B3 dan tempat penyimpanan limbah B3 dengan ukuran rendah 25 x 25 cm sebanding dengan ukuran ukuran box pengangkut yang ditandai sehingga tulisan pada simbol limbah B3 dapat terlihat jelas dari 20 meter. Simbol limbah B3 harus dibuat dari bahan yang tahan terhadap goresan dan atau bahan kimia yang kemungkinan akan mengenainya. Misalnya bahan plastik, kertas, atau plat logam, dan melekat kuat pada permukaan kemasan. Selanjutnya, label. Label limbah B3 untuk wadah dan atau kemasan limbah B3. Label limbah B3 ini berfungsi untuk memberikan informasi tentang asal-usul limbah B3 dalam kemasan limbah B3. Label limbah B3 berukuran pada paling rendah 15 x 20 cm dengan warna dasar kuning serta garis tepi berwarna hitam. Dan tulisan identitas berwarna hitam serta tulisan peringatan dengan huruf yang lebih besar berwarnakan merah. Selanjutnya, label limbah B3 untuk wadah dan atau kemasan limbah B3 kosong sama dengan berbentuk dasar simbol limbah B3. Label limbah B3 dipasang pada wadah dan atau kemasan dengan ukuran paling rendah 10 x 10 cm. Di pada bagian tengah terdapat tulisan kosong berwarna hitam di tengahnya. Label limbah B3 untuk pertunjukan tutup wadah dan atau kemasan label berukuran paling rendah 7 x 15 cm dengan dasar warna putih dan gambar yang terdiri dari dua buah anak panah mengarah ke atas yang berdiri sejajar di atas balok hitam. Terdapat dalam frame hitam, label terbuat dari bahan yang tidak mudah rusak karena goresan atau akibat limbah dan bahan kimia lainnya. Lalu soal terakhir yang keenam, menurut Anda mengapa perlu dilakukan pengendalian tumpahan material berbahaya? Apakah hubungannya dengan K3? Jadi itu perlu karena material berbahaya ini dapat membuat keadaan atau kejadian tidak aman dan
tidak nyaman bisa berdampak terhadap manusia, lingkungan, dan benda lainnya seperti hewan atau semacamnya. Karena itu pengendalian tumpahan memiliki hubungan dengan ketiga yang dimana ketiga ini berfungsi atau berguna untuk mengendalikan keadaan yang tidak aman baik dan dari sistem input, proses, dan output. Jadi sekian untuk jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.